Malam ini ada event penting teman-teman ya, US Producer Price Index bakalan keluar hari ini ya, Januari 18. Lalu kira-kira nanti dampaknya pada Bitcoin akan seperti apa, itu akan kita bahas di video kali ini. Nah sebelum itu, bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini ada salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini teman-teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah teman-teman, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue aja, di sini gue bagiin hadiah 100.000 untuk satu orang pemenang setiap minggu event ini ya. Dan nanti kita akan mulai lagi ya event yang sampai 15 Januari kemarin. Gue udah bagiin 100.000 ke satu orang pemenang, dan di minggu ini nanti gue akan buka lagi. Syaratnya cukup gampang, kalian tinggal aktif chat di dalam grup ini aja. Entah kalian share TA, signal maupun profit, dan kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi. Nah, jadi sekilas menjelaskan apa itu PPI. Jadi PPI ini adalah Producer Price Index singkatannya. Ini mengukur tingkat indeks inflasi dari segi produsen. Nah, terus di sini kita bisa lihat nih bagian tabelnya di mana forecast ini adalah prediksinya ya. Dan ini adalah hasil yang nanti bakalan real keluar. Nah, pada intinya teman-teman, ini hasilnya kan 6,8% nih. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya lebih tinggi dari yang diprediksi atau yang diekspektasi, maka most likely market bakalan ngedrop. Dan kalau misalnya kita lihat hasilnya di bawah dari ekspektasi, artinya inflasi tertekan, maka kemungkinan market malah bakalan naik teman-teman, malah bakalan breakout. Nah kalau dari gue sendiri, plan bakalan kayak gimana nih? Plan ya bakalan tetap sama aja gitu teman ya. Yang kita nggak tahu ya apakah dia bakalan ada di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Kalau misalkan bakalan di bawah ekspektasi, ya kemungkinan kita bakalan lihat breakout continuation teman ya. Meskipun ya gue ngelihat ini chance-nya agak lebih sedikit teman ya, chance-nya hanya sekitar 40%. Chance yang lebih besar adalah kita melihat teman ya gue juga nggak tahu gitu ya, bahwa kayaknya kita bakalan berada di atas dari ekspektasi, yang artinya dari segi inflasi meningkat sehingga membawa market terkoreksi teman. Karena memang dari pola-pola yang ada itu ya kita kelihatannya ini kayaknya udah bakalan koreksi. Cuman kita tinggal menunggu waktu aja kapan. Dari kita lihat juga ini polanya adalah pola rising wedge teman-teman, tetapi rising wedge yang cukup bearish teman-teman. Karena apa? Karena kita kena reject overtime teman-teman. Ini kena reject, kemarin kena reject, ini kemarin kena reject juga, dan yang satu ini kemarin malam terjadi kita kena reject lagi. Dan itu gue udah bahas dari video yang lalu ya. Jadi kalau misalnya kalian inget tuh, kemarin pagi masih Bitcoin ada di level 21.000 awal. Dan gue bilang ini kita kayak bakalan retest resist lagi teman-teman di area level 21.5 atau 21.6. Gue nggak begitu yakin, tetapi di area tersebut kayak kita bakalan kena koreksi lagi. Dan ini exactly yang terjadi persis kemarin malam, dimana kita sentuh 21.6 dan akhirnya terkoreksi lagi. Dan sampai saat ini gue lihat sih kayaknya market bakalan naik lagi teman-teman kayaknya gitu ya, meskipun memang ini agak beresiko lah teman-teman ya. Kalau misalkan kalian entah pengen ngelong hanya demi dapetin 21.7 kalian close atau 21.8 kalian close, itu menurut gua agak nggak guna gitu ya. Mending saat ini sideways seperti ini kita tunggu aja, kita wait and see aja. Jadi masih ada possibility untuk sampai malam nanti teman-teman ya, sebelum hasil PPI muncul kita dibawa naik ya, either ke 21.7 atau 21.8 teman. Kalau sampai ke 22 gue agak kurang begitu yakin ya, entah 21.8 lah atau 21.7. Setelah itu dari sini bisa terjadi bantingan teman-teman, balik ke level area 20.000 sampai 19.000 sekian, dimana itu adalah exactly teman-teman target Fibonacci kita teman. Jadi kalau misalnya kita ukur dari paling bawah ke paling atas, let's say 21.7 ini adalah peaknya, 382 ini adalah di daerah 19.700 teman ya. Dan bisa jadi kita juga ketemu area psikologi, yaitu di area level 20.000 untuk Bitcoin. Nah itu yang harus kita perhatikan, dan kemungkinan
malam ini kayaknya Bitcoin bakalan menentukan arahnya ini. Jadi malam ini untuk hasil event dari PPI ini akan menentukan whether Bitcoin bakalan terkoreksi ke level 20.000 atau tiba-tiba langsung breakout tajam teman-teman menuju ke level 2324, meskipun itu menurut gua agak lebih ke unlikely teman-teman. Menurut gue yang lebih cenderung bakalan terjadi adalah koreksi dia menuju ke level 20.000 sampai 19.000 sekian di malam ini ya, setelah hasil PPI keluar. Kalau misalnya nggak terjadi ya well it's okay teman-teman. Entah kapan gitu ya, entah kalau misalnya nggak PPI, entah besok, entah lusa gitu ya. Kayaknya kemungkinan ya 60% kalau menurut gue tetap sama plannya, yaitu menunggu Bitcoin koreksi daripada buru-buru ngelong di level-level FOMO seperti ini. Sama seperti event CPI kemarin, kalau misalnya kalian ingat di tanggal 12 September yang membawa Bitcoin all the way ke level 22.000. Setelah itu ternyata hasil CPI berujung negatif, teman-teman. Polanya juga sama persis, yaitu pola rising wedge seperti ini. Atau lebih tepatnya ya rising channel atau rising broadening lah. Lalu setelah itu ya intinya ya kita langsung drop teman-teman. Langsung terjadi significant correction di sini teman-teman dari level 22k ini. Dan mungkin di area ini ya, di area 216, di area 22.000 di sini kayaknya banyak juga nih yang sempat ngelong dan berharap Bitcoin menuju ke level 24.000, tetapi nyatanya dia malah terkoreksi dalam. Nah, itu yang wajib kalian harus perhatikan juga ya. Jangan sampai di area-area sideways dikira ini dicicil naik terus menerus, penantian untuk breakout, nggak taunya kita malah didam keras setelah itu teman. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ya paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Jadi event penting malam ini ya, kemungkinan Bitcoin bakalan menjadi volatile ya kita nggak tahu juga ya, karena ini cuman PPI ya, ibaratnya nggak sesignifikan CPI gitu dampaknya. Kalau CPI bisa sampai berdampak sampai 7-10% seperti ini gitu ya, tetapi kalau PPI ini biasanya orang nggak begitu peduli ya, nggak sepenting event CPI, jadi ya paling volatilitasnya itu banyak tapi yang nggak terlalu banyak ya, gimana jelasinnya gue juga agak bingung gitu. Makanya gue juga nggak gitu expect bahwa tiba-tiba ya bisa jadi ada correction langsung all the way ke level 20 secara tajam. Bisa jadi ya koreksinya juga nggak setajam itu gitu ya. Karena ya sekali lagi ini PPI bukan CPI gitu ya. Tapi kalau misalkan itu terjadi, well memang itu adalah target kita gitu. Jadi itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu ya. Jadi menurut gue ya plan tetap sama ya. Stay untuk nunggu koreksi Bitcoin sebelum enter a long position again, daripada buru-buru untuk membuka long position di level saat ini ya. Karena menurut gue level saat ini ya dari segi RSI-nya aja ini kalian udah bisa lihat teman-teman ya. Ini udah bear div teman-teman. Jadi ada kemungkinan dari shorter time frame kita ngelihat koreksi untuk Bitcoin. Simple banget ya untuk ngelihat bear div yang baru aja terjadi. Jadi dari sideways yang kita alamin teman-teman, kenaikan yang dicicil demi dicicil ini RSI-nya adalah makin turun teman-teman, tetapi sementara price action-nya malah makin naik. Nah, ini adalah ciri-ciri bearish divergence, dan menurut gua kalian wajib waspada juga dengan bear div yang terjadi. Paling itu aja teman untuk sekilas video kali ini. Semoga video ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.